Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku senusantara. Hari ini semua orang bebas bernarasi. Semua orang juga sebenarnya bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa harus merasa dia yang lebih benar, gitu ya. Tapi ada satu yang kita lupakan sebetulnya, dan banyak sekali orang melupakan hal itu, yaitu akibat, sebab daripada sebuah akibat. Andaikan orang paham ya, kenapa bisa kejadian seperti ini, tentu dia tidak akan bernarasi macam-macam. Hari ini yang jadi masalah terbesar dalam kehidupan kita itu tidak pernah mau menelusuri penyebab daripada sebuah masalah, akar daripada sebuah masalah. Itulah yang tidak pernah kita pikirkan, sehingga yang kita salahkan akibat saja-saja, ya, yang kita hakimi akibat saja-saja. Sebabnya nggak pernah kita mau merenungkan, nggak pernah kita gubris, kita biarkan. Padahal kalau tanpa sebab tentu tidak akan ada akibat, ya. Ya, tidak akan mungkin sebuah peristiwa terjadi tanpa sebab. Ya. Sederhananya, ya. Kenapa kita muntah-muntah setelah makan? Itu kan ada penyebab. Bisa jadi keracunan, bisa jadi kekenyangan, terlalu kenyang, kan bisa muntah juga. Juga banyak hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan muntah. Nah itu dia. Juga seperti ini ya di jalan ini. Kenapa terlalu banyak kendaraan berwarawiri? Nah, tentu ada sebabnya. Orang mau beraktivitas, ada juga yang mau hanya jalan-jalan mungkin. Nah, itu. Jadi mari cari akar masalah, ya. Jangan terlalu mudah menghakimi. Tapi kalau saya maklum juga sih kadang-kadang, karena orang berbicara pun kadang-kadang nggak tahu masalahnya, asal ngomong gitu kan. Karena kan bebas kalau ngomong selama masih bernafas, selama pita suaranya masih bagus kan bebas saja orang ngomong itu. Bio pun ya, burung bio kalau dilatih juga bisa ngomong gitu kan. Saya heran, barusan ada yang lewat di Berantasa juga yang menyuruh menghentikan, ada dua kalimat sekarang yang lagi viral ya di TikTok terutama, antara orang Aceh dengan orang Indonesia saling tuduh saling membuli kalau saya bilang. Jadi orang Indonesia menyebut orang Aceh itu di saat lapar minta makan, di saat kenyang minta merdeka. Nah tentu kan ada penyebabnya kenapa orang Aceh seperti itu. Lalu dibalas. Apa tadi saya lupa lagi. Oh, orang Aceh membalas. Di saat butuh bantuan, minta bantuan. Kalau nggak salah entah apa. Di saat sudah kuat, nggak tahu berterima kasih, entah itu ininya saya lupa lagi. Itu kan memang kenyataan. Bukan karena saya orang Aceh. Kalaulah kita mau berlapang dada, memakai benar-benar hati nurani manusia, sungguh siapapun ya yang masih punya nurani gitu ya, yang masih punya akal sehat, bukan akal orang gila atau tidak normal, tentu dia tidak akan berkata seperti itu. Cuma yang jadi masalah hari ini, bangsa Indonesia itu mayoritas terlalu
terlalu dangkal memahami sesuatu dan terlalu egois gitu. Kalau saya bilang. Bayangkan betapa orang Aceh itu membela-bela Indonesia. Anda tahu nggak bagaimana perlakuan pemerintah Indonesia terhadap Aceh itu? Waktu DOM, waktu apa namanya itu? DOM terus ya pokoknya waktu konflik lah. Kalau Anda tahu orang Aceh itu benar-benar diperlakukan kayak bukan manusia. Anda tahu nggak itu? Bukan karena saya orang Aceh. Kalau saya orangnya adil insya Allah ya. Siapapun yang menindas, kalau saya tidak terima. Dulu pernah itu di Jogja mau diberlakukan pemilihan gubernur, saya tetap tidak setuju. Karena mereka sudah menganut sistem kerajaan seperti itu. Kalau saya insya Allah masih waras dalam berpikir, tidak seperti kebanyakan orang Indonesia, asal buka mulut, ngomong tanpa dipikir, tanpa direnungkan, dan tidak tahu yang jelasnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Jadi ngomong aja yang penting. Dosa lu itu. Kayak orang gak beragama kadang-kadang kalau ngomong itu. Anda sendiri yang menyaksikan lah itu. Tanya ke orang Aceh, apa yang terjadi di saat DOM, di saat darurat militer? Apa yang terjadi sebenarnya di Aceh itu? Bagaimana perilaku TNI kita dalam dalam mencari informasi? Apa adakah dengan lemah lembut? Aduh, nauzubillah min zalik ya. Jadi hentikan saja narasi-narasi konyol yang seakan-akan bijaksana tapi kayak orang nggak pernah sekolah kalau saya bilang. Jadi kalau orang kenyang itu suruh sabar terhadap orang lapar, itu gampang sekali itu ngomongnya. Tapi karena orang kenyang itu tidak pernah merasakan lapar. Orang yang tidak pernah disakiti ngomong sabar kepada orang yang tersakiti, itu memang gampang sekali kalau ngomong karena dia nggak pernah merasakan sakit gitu kan. Mudah-mudahan mengerti ya apa yang saya kemukakan ini. Kalau nggak ngerti juga ya sudahlah, nggak tahu bagaimana harus menyampaikan yang lebih baik lagi, nggak tahu saya harus menyampaikan yang lebih jelas lagi begitu ya. Terima kasih.